julep, 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 balik lagi di Ngorbit, ngobrolin bintang tamu bareng aku Manda. Dan kali ini kalian pasti tahu nggak sih lagu yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Siapa yang tahu lagu itu? Dan ternyata dari lagu itu ada filmnya juga yang berjudul Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti. Dan kali ini kita sudah bersama case-nya, ada Om Indro dan Kak Clara. Halo. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik, aku juga senang banget bisa datang ke sini lagi ya Om Indro. Iya. Kak Clara ke sini pertama kali ya? Pertama kali. Pertama kali. Selamat datang loh Kak di kantor Terima kita. kasih. Saya udah sering pari dari tahun 70 ya. Keliling terus. Belum ada ya? Baru dari Baru 2000. dibuat kayaknya. Iya, belum. Maaf saya demensia nih soalnya. Oh, mendalam jadi karakter. Perannya masih ke bawah ya Om sampai Iya sekarang. masih ke bawah menjadi orang yang demensia gitu. Boleh perkenalkan dirinya dan perannya sebagai apa di film Yang Patah Tumbuh dan Hilang Berganti? Saya Indro Warkop, saya berperan sebagai Hardiman. Hardiman ini seorang seniman yang kebetulan istri saya almarhum, ceritanya juga seniman. Ini sebetulnya terinspirasi dari tokoh seniman zaman dulu, ini tokoh seniman istana, Rusman dan Darsi. Walaupun ceritanya sebetulnya bukan mengenai dia, tapi bahwa ada tokoh yang terkenal yang menjadi pasangan yang hebat sekali zaman itu, ya Rusman dan Darsi. Dan kebetulan di sini diperankan saya sebagai Rusman sebetulnya, tapi namanya Herdiman, gitu. Oke, luar biasa. Kalau saya di sini sebagai Yasmin, anak dari Pak Hardiman. Yasmin ini sebenarnya perempuan Solo. Dia itu mengurusi losmen yang ditinggali sama bapaknya. Jadi akhirnya dia mengurusi losmen ini sendiri sebenarnya. Sama sahabat dari Bapak Hardiman yang diperankan sama Om Doni Damara. Karena ibunya itu meninggal, kecewa dan sakit hati karena ditinggal sama Bapak Hardiman ini gitu. Jadi Yasmin ini adalah perempuan yang akan menghadapi yang namanya keikhlasan, kehilangan, dan tanggung jawab. Waduh, berat gitu ya. Main kompleks. Oke, dari yang aku tahu kalau film ini tuh juga udah sempet tayang ya? Itu di festival? Perdana di World Cinema Week. Waktu itu festival apa sih Kak kalau boleh tahu? Dia festival apa ya, sebenarnya semua film festival di luar ditayangin di Festival World Cinema Week itu, dan kita sebagai penutupnya, acara penutup itu. Dan kedua kita tayangnya di JAF waktu itu, di Jogja. Oh, oke. Terus cerita dari film ini sendiri tuh ceritanya tentang apa sih? Secara singkat aja gitu. Dan aku baca ini tentang yang tertata ya. drama keluarga gitu ya. Soalnya. Masih aja demensianya. Beneran deh kalau ngeliat Iya. Pak Ade Indro di film ya, kalian akan benar-benar sangat mempercayai bahwa dia beneran demensia. Oh iya? Karena waktu aku lagi syuting, Aku tuh emang pelupa kali ya. waktu aku lagi syuting, karena yang ditawarin Pak Ade Indro tuh bukan, dia kan di sini jarang banget dialog. Iya, oh gitu. Jadi lebih main ke gestur sama rasa. Dan gesturnya dia tuh sangat bener-bener represent orang yang memang udah lupa, dari tatapannya yang kosong, dari gesturnya, dari langkahnya yang pelan. Bahkan aku kadang-kadang suka lupa kalau dia jalan biasa gitu, kayak oh iya udah kayak normal. Jadi bener-bener believable banget. Nah sebenarnya cerita di sini itu kalau dari sudut pandangnya karakter aku Yasmin, bisa dibilang ini tentang keikhlasan sih. Keikhlasan, dimana Yasmin ini waktu kecil ditinggal sama bapaknya dan harus ikhlas kehilangan ibunya juga yang meninggal, dan dia juga harus ikhlas untuk menjalani losmennya ini gitu kan bersama sahabat bapaknya, dan dia juga harus ikhlas lagi untuk bertemu bapaknya kembali, ditambah dengan kondisi yang berbeda demensia.
Jadi itu sebuah keikhlasan yang nggak akan pernah henti dilakukan sama Yasmin gitu. Dan alur dari film ini sendiri nanti akan dimulai dari kembalinya Bapak Hardiman ke losmennya Yasmin dan gimana caranya Yasmin itu dealing dengan kekecewaan dan amarahnya dia, tapi Kepada harus ayah sendiri terhadap ya. ayah sendiri gitu, tapi harus bertanggung jawab untuk kondisinya. Betapa kesulitannya kan ketika saya yang nggak bisa dirubah apa-apa kan. Ya, sementara dia harus terima itu. Di awal ada kekecewaan pasti. Bapak emang ninggalin aja sampai ibunya meninggal. Kayak gitu. Ya walaupun dia kan belum tahu bahwa Ingat itu nggak demensia. Ya. Kalau anaknya tapi inget apa bapaknya? Anaknya ingat, anaknya Ingat, iya. ingat. Jadi ketika datang si anak bisa harus menyesuaikan dengan bapaknya, sementara bapaknya kan nggak mungkin dia kepengen menyesuaikan pada anak. Bahkan setelah berjalan lama aja baru ketahuan, oh ini anakku gitu, oh ini aku apa segala macam kayak gitu. Jadi mungkin yang disebut tadi keikhlasan secara garis besar itu ketika juga bagaimana dalam perjalanannya waktu yang memang tidak diceritakan dari kecil sampai ini Yasmin harus istilahnya kan harus menghidupi diri sendiri. Nah, sampai dia sekolah di luar segala dan berhasil menjadi penari yang hebat, bahkan menjadi guru tari segala macam. Oke, tadi kan yang bicara tentang keikhlasan. Nah, terus di sini tadi juga sempat di-mention ayah yang meninggalkan anaknya. Nah, aku mau tanya nih, menurut Om Indro dan Kak Clara, kayak menurut kalian isu seperti ini tuh seperti apa sih? Karena kan Om Indro juga sebagai seorang ayah, karena pasti di luar sana juga banyak nggak sih kasus-kasus yang kayak ayah ditinggalin anaknya dari Fatherless gitu, ya, fatherless, dia fatherless. besar tanpa bimbingan ayah atau ibunya juga gitu. Menurut Om Indro yang punya anak perempuan juga kan? Ya, dan Kak Clara juga ya sebagai anak perempuan tuh seperti apa? Dari Om Indro dulu, silahkan. Ya yang jelas mungkin saya nggak bisa terlalu apa ya spoiler ya. Tapi gini, bahwa ini sebetulnya yang nanti bisa terungkapnya di akhir. Karena yang jadi masalah adalah bahwa sebetulnya yaitu ada sesuatu yang menyebabkan Hardiman ini kemudian menjadi demensia, gitu, kayak gitu. Tapi itu yang nanti akan dijelaskan gitu nanti di akhir. Di film ya. Tapi kalau di dunia nyata sendiri gitu, isu ayah yang meninggalkan anaknya gitu, itu seperti banyak apa? Lah, banyak. Iya pasti banyak kan. Saya kayak gini ya, dengan segala macam urusannya. Ada mengenai pendidikan, ada mengenai segalanya. Kayak misalnya saya kan di Yayasan Pita Kuning ya, mengurusi anak-anak penderita kanker yang di bawah garis kemiskinan. Nah itu mereka, ya dia pikir ya ini adalah, aduh gue ngawinin dia, punya anaknya kayak gini nih, kayak gitu. Itu seolah-olah menjadi sebuah kutukan, kemudian ditinggal begitu aja oleh bapaknya kayak gitu. Nah itu mungkin yang bisa terjadi di mana-mana. Jadi bukan hanya seolah-olah kok bapak yang menjadi anak kandungnya segala, kok tega-teganya meninggalkan. Ya, banyak hal yang bisa terjadi. Termasuk ini di film ini misalnya kayak gitu. Nanti akan terjelaskan. Tapi harus diakui bahwa ini nanti happy ending ya. Happy ending banget, happy ending banget. Mungkin makanya dari itu ya kita belajar kan dari film ini. Gitu. Dari kehilangan itu. Kalau dari Kak Clara gimana? Tanggapan tentang isu kayak ayah yang meninggalkan anak gitu. Wah, aku nggak kebayang banget sih sebenarnya rasanya gimana ya. Cuman aku merasakan gimana yang namanya jadi Yasmin, karena kan ditinggal ayahnya kan. Dan itu tuh membuat sebuah perubahan di diri Yasmin. Yasmin ini menjadi pribadi yang benar-benar sangat bisa dibilang menjadi tough dan mandiri banget gitu. Karena tangguh, kan jadi tangguh banget gitu, jadi tangguh banget karena ya dia nggak punya sosok siapapun lagi untuk menjadi senderan gitu. Selain ya sahabat bapaknya sendiri yang dia anggap jadinya kayak ayahnya. Gitu. Untung ada sosok itu, kalau nggak ada, nggak tahu ntar hidup Yasmin akan menjadi seperti apa gitu. Karena jadi ibu udah Yasmin itu mengenal ibunya dan mengenal bapaknya justru dari tokoh ini. Dari tokoh si sahabatnya ini gitu. Jadi dia bisa menyayangi ibunya, bisa sempat kecewa sama bapaknya dari tokoh ini nih.
kayak gitu ya. Kenapa ditinggal? Walaupun mungkin Yasmin masih terlalu kecil untuk menangkap sebuah semuanya. Kayak gitu. Iya, Dan iya. ini makanya sebetulnya tokoh sentralnya Yasmin. Bagaimana perubahannya dari awal, dari mulai dia rada nggak suka bapaknya, kenapa lu ninggalin gue? Gini-gini, gue hidup sendiri, gue berusaha hidup dengan kesendirian gue. Iya. Begitu datang segala macam, tahu dia berubah, berusaha mengenali bapaknya, berusaha merawat bapaknya kadang-kadang. Itu sebetulnya apa ya istilahnya twistnya atau Up and down-nya di gitu, film Single ini fighter. sebetulnya di dia. Iya. Sebetulnya di Keren, dia. keren. Bagaimana sosok Yasmin ini survive sampai dengan terakhir. Didewasakan keadaan. didewasakan oleh hidup, benar-benar Hidup, sama iya. hidup gitu. Makanya emang judulnya menurut aku pas banget, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Iya. Kayak harapan yang patah tuh tumbuh kembali karena bapaknya kembali lagi gitu. Oh, deep banget. Keren. Bisa mengandung bawang nggak ini film? Bisa ya? Bisa pasti. Temen aku ada yang nonton trailernya aja katanya nangis loh. Iya. Lihat trailernya aja katanya Aku Anak udah nonton aku juga nangis, trailer. anak aku nyentuh nangis. karena gimana pun juga ini Pasti. seorang ini Iya. kan ngomongin seorang bapak ya, orang tua ya. Banyak banget kan. Kita mau ngomongin isu di luar sana yang fatherless. Iya. Di isu. Jadi kayak ini akan relate dengan orang-orang yang memang pernah mengalami kehilangan bapak gitu. Betul. Rasanya seperti apa gitu. Saudara-saudaraku tuh habis nonton itu meluk aku, sehat-sehat ya. Iya, iya. Aduh, Serius. Jadi bikin makin sayang orang yang masih ada gitu sosok Iya. ayah, kalau masih ada ya harus disayang berarti ya. Buat anak-anak yang kadang ke ayahnya cuek mungkin abis Benar, nonton ini jadi lebih benar, sayang, lebih benar, perhatian benar, lagi benar. gitu. Oke, sekarang aku mau ngomongin proses syuting. Nih, proses syutingnya lokasinya yang aku tahu di Solo ya. Di Iya. Solo, betul. Di Solo, latar Full. belakangnya di Solo. Itu prosesnya seperti apa? Boleh diceritain? Ya Dari di siapa? Solo, karena ini latar belakangnya budaya banget ya. Budaya banget. Jadi di Solo pun kita bisa lihat banget itu budaya Solonya kuat banget. Oh Ya. iya. Rumahnya misalnya itu rumah Solo banget, rumah yang dulu gitu ya dipenuhi dengan ornamen-ornamen yang Solo banget. Situasinya itu di dalam sebuah gang, gimana becak masih Iya. Masih- kan? Becak iya, masih jadi ada transportasi. dan kami lekat banget dengan transportasi itu. Terus juga ini mohon maaf agak sedikit ini kan baru-barunya pas saat itu baru-barunya Gibran. Oh, Mas Yang Gibran. surprise buat kami adalah Gibran datang ke tempat kita. Oh iya. Mengapresiasi, terima kasih banget mengambil Solo sebagai ini itu segala macam. oke. Baru setelah itu kita tahu oh memang langkah Gibran seperti ini. Dia benar-benar ingin membanggakan Solo pada semua orang Iya, seperti pengen itu. nunjukin kota Solo. Indah Iya. juga kan kota Solo. Iya. Dengan Iya, budayanya, dengan dan tradisinya. itu bulan puasa kami. Bulan puasa. Iya, karena Bulan puasa benar. bulan Panas puasa. dong. Lumayan nggak sih? Ya, Lumayan kayaknya. ya nggak artinya gini, itu kemudian menjadi nggak kendala karena kita benar-benar fokus ya. Iya, dan Kan kita kita nggak kemana-mana. kita syuting cuma di Losmen. Berapa lama sih? Hah? Berapa lama? Syutingnya tuh 20 20-an harian. hari. 20 hari. Tapi Oh, oke. persiapannya lumayan hampir 2 bulanan karena film ini tuh bener-bener ini bukan masalah, ini bukan cerita tentang drama keluarga doang, tapi emang tentang bener budaya banget. Jadi Budaya. yang ditawarkan di Dia film belajar, ini tuh ya dia kan dulu pernah memang jadi Penari. penari. Jadi- Tapi ini penari Jawa gamyong lagi. Itu kan Ya. agak-agak seperti apa ya? Mungkin agak-agak seperti Apa tuh? kalau di Tari keraton keraton, sebenarnya. tari Harus keraton bener-bener apa. yang Tari keraton. lembut, luas gitu ya. Jadi di Putri sini Solo aku banget. belajar Aku juga tari gitu, gambyong. aku tokoh Gatot Koco kan Ya. aku Wih, gitu. Jadi gagah ya, harus gagah. ada kayak intrans-intransnya gitu. Ketika aku dengar kayak gitu, terus aku nembang gitu. Tiba-tiba nembang. Ingat apa yang biasa aku tembangkan gitu. Terus menari gitu. Karena penari legendaris ceritanya di sini. Ceritanya kan aku penari Penari legendaris. legendaris. Dan ibu Jadi- aku juga penari gitu. Penari. Kita belajar. Keluarga seniman, iya. Keluarga Aku, seniman aku lah sama kita Yasmin sebenarnya. belajar nari. Oh iya? Kalau Yasmin udah pernah nari ya nggak? Ya luwes banget apa Makanya segala. Diceritain dong. aku suka banget film ini karena bener-bener bisa dibilang nih relate banget sama aku. Oh iya. Karena background aku emang penari tradisional Oh, gitu. Kak Jadi Farah penari tradisional. penari emang. tradisional. Jadi makanya pas dikasih Dia penari karakter. tradisional Lirian. Beda ya, beda. Oh ya? Aku belajar Papua. Oh ya? Aku belajar Dari Papua. kecil Kak atau dari kapan? Enggak, jadi waktu itu aku tuh dipilih sebagai perwakilan orang Indonesia yang melakukan misi budaya ke 3 negara. Wow, mana aja tuh? Itu Denmark, Prancis, sama Spanyol. Itu umur berapa? Itu kuliah. Oh, kuliah. Baru kuliah.
Wow, berarti memang 10 dari tahun kecil yang sampai lalu. gede ditekunin Dari banget. kecil memang penari, suka nari, sempet balet, sempet tari modern. Tapi pas gede aku belajar tari tradisional buat misi budaya itu. Ke 3 negara mempelajari 8 tarian. 8 tarian. 8 tarian. Berarti dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Papua dapat, Kipas dapat, Marpangir dapat, Batak, Ih, keren, Saman, keren. Indang. Nah tapi di sini Saman. aku Saman, Iya. Oh. tari Aceh. Ada rrrah gitu ya. Iya, makanya di sini aku dapat tarian baru tuh seneng banget, tari gambiong yang nggak pernah aku pelajarin gambiong yang nggak pernah aku pelajarin sebelumnya gitu. Gambiong tuh halus banget. Halus banget. Dia hampir kayak bedoyo, kalau di keraton tuh bedoyo selalu kan. Kayak gitu. Terus dari Om Indro sendiri belajar narinya berarti berapa lama? Terus latihannya Aku sama tuh siapa? gerakannya nggak terlalu banyak, tapi ya kan namanya Tapi aku belum harus. pernah nari, tapi aku harus gagah tariannya. Harus karismanya kan, harus karismanya. Dan main mata. Sementara kan aku demensia. Ya kan? Bayangin Matanya nggak sih itu gimana kosong. dimensi tapi nari? Ketika itu kayak intrans makanya kan. Kosong kayak gitu, tiba-tiba ketika ingat langsung Seremnya kayak gitu, jadinya. gitu. Mistisnya juga ada ya? Kenapa? Mistis. Iya, waktu itu saya sempat kesurupan ya. Bener Oh enggak ya? Enggak dong. Waduh. Saya baru mau bilang kesurupan Gatot Kaca. Gatot Kaca benernya ada nggak sih? Tapi bisa jadi sih, soalnya bagus banget tuh Om. Oh iya. Bisa jadi sih kayaknya. Terus deh, terus. Yang ngelatih nari saat itu siapa? Emang seniman langsung sih ya. Ada yang Mas Sabto. Saya kenal kakaknya, itu sekeluarga penari hebat. Sekeluarga itu ada yang Mas Sabto. Lupa saya. Berapa lama latihan narinya? Ya itu dalam waktu 2 Sampai bulan itu kami seluas reading, itu? nanti sorenya latihan atau khusus latihan, entah khusus reading gitu aja bergantian. Intens deh. Juga latihan Iya. terus, jadi sampai emang dapat pakemnya gimana gitu. Apalagi kan Pak Ade ini harus pakemnya dapat Gatot Kaca kan Iya, hitungannya. Mendalami perannya gitu ya. Tapi aku lebih sedikit sih narinya. Artinya sebagai ini aja kayak gitu bahwa dia bener-bener. Oh, yang banyak ini kan karena dia ada adegan melatih nari. Aku jadi ada guru tari adegan di sini. Punya ada sanggar gitu latihan ya? sendiri. Jadi dia hampir seluruh tari gambyong itu dia pelajari banget. Iya. Berarti sekarang udah bisa, udah. Dikit, lumayan masih keinget. Oh gitu, boleh Kak dicontohin? Loh, harus ada kainnya. Oke, Saya kan jadi waktu itu emang harusnya jadi Gatot Kaca. Iya. Tapi kadang-kadang jadi Gatot Nurmantio juga sih. beda dong. Kalau Kak Clara orang mana sih Kak aslinya Kak? Aku sebenarnya turunan Manado Jawa. Emang aku emang ada orang Jawanya tapi Jawanya. Jogja. Oh terus belajar bahasa Jawa juga gitu? Nah di Seperti sini apa? tuh memang akan ada dialek Jawanya gitu. Cuman karena emang di rumah tuh udah terbiasa pakai bahasa sehari-hari, ya bahasa Jakarta aja gitu ya. Jadi pas mempelajari di sini lumayan jadi tantangan. Karena dialeknya kan susah ya. Iya. Lumayan nggak terbiasa lah. Terus latihannya berarti sama siapa? Sama orang tua atau sama ada yang Ada melatih? coachnya, Oh, ada bahkan coachnya. penulisnya sendiri yang melatih aku sih, namanya Pak Gunawan. Pak Dia Gunawan. penulis film ini dan dia memang asli Jawa ya. Iya, orang Solo memang. Orang Solo. Oh memang orang Solo. Jadi Jadi dipantau abis. Bahkan Pak Gunawan itu kaget ketika saya tahu ini kayaknya ada penari aslinya dulunya nih gitu. Terus, hah, kok sampean tahu? Wah, gua Emang nonton. beneran. Padahal dia juga belum pernah nonton, tapi dia tahu cerita itu karena dia seniman kan. Ya. Aku bilang, aku nonton waktu kecil, dia bilang, Rusman Hardarsi kan, dia bilang, iya bener mas gitu. oh, Kayak Om gitu. Indro juga inget ya? Aku ingat nonton. Ah, waktu itu Berkesan belum berarti. demensia ya, aku makanya ingat. Oh sekarang juga nggak dong? Di film aja. Ya, kayak gitu. Aku ingat karena bapakku tuh berkantor di istana. Bapakku kepala Dewan Tanda Jasa Kehormatan Negara dulu yang ngerancang bintang-bintang apa segala macam. Nah, ya kalau ada kesenian di istana pasti beliau hadir dan kadang-kadang boleh bawa keluarga kan. Iya, jadi Nah, bisa itu lihat aku ya. pernah lihat. Karena Rusman Darsi itu selalu dipagelarkan ketika ada duta besar, ketika ada tamu asing, ketika jadi terbiasa. Wah, ini Rusman Darsi. Emang keren banget sih. Dia bisa kayak terbang seolah-olah dengan bawa istrinya Darsi itu sambil terbang kayak gitu, wah, keliling kayak gitu, keren banget sih dia. Aku pernah lihatnya di kondangan aja sih kan kalau Oh, di ya. kondangan. Tapi bukan Rusman Darsi kan? Bukan. Ini saya ngomong Rusman Gatot Darsi Kaca loh ya. KW. Saya ngomong Rusman Darsi loh ya. sorry. Beda Om ya. Terus latar budaya Solo atau Jawa yang kayak Iya. baru tahu pas selama tinggal di Solo itu apa sih yang kayak paling membekas dan atau enggak paling tahu baru tahu nih
setelah tinggal di sana itu apa? Aku dulu ya. Ayo boleh. Buat aku Solo itu Apa? kan memang tidak seperti Bandung yang makanannya banyak dan modern ada juga. Iya. Jogja, Solo itu memang nggak kebanyakan makanan, tapi setiap warung pasti enak. Oh iya, aku setuju. Ya, iya nggak sih? Iya, Kita tapi berarti- kulinernya emang Nih, kosongan juara. dikit nih warungnya itu kita makan enak. Gitu. Apalagi enak menurut aku Solo tuh makanannya enak semua ya. Bener, Iya nggak bener. Apalagi aku anaknya kuliner kan. Oh iya, Aku terus suka banget. Jadi pas di film ini tuh aku baru tahu. apa? Kan aku penikmat kopi. Aku baru tahu cara minum kopi di Solo tuh apa? Dituang dicangkir, tapi Tiler kalau Apa orang tiler Solo ya? bilang. Orang Jawa bilang ditaruh tiler. di Lepeknya. Oh, biar nggak panas. Biar nggak baru panas. di Iya, sirup biar gitu. Tapi cara minumnya kan sebetulnya kalau dipikir kalau jagonya kopi ini aku pernah dengar itu benar. Jadi kopi itu nggak boleh minum begini. Kopi itu harus kalau orang Jawa bilang diserutup. Nah, ketika dilepek dia kan bukan yang bisa gitu kan. Dia harus diserutup loh. Nah, itu. Gitu. Katanya minum kopi yang benar harus begitu. Makanya ada salah satu tradisi juga di Bali. Itu pokoknya seolah-olah itu cikal bakalnya Bali. Itu makannya pakai gula aren. Gula arennya ditaruh di sini. Ditaruh di ujung. Oke. Ini diserutup. Jadi gula arennya tuh diliwatin kopi. Oh. Dan itu begini banget. Nah, itu juga baru tahu lagi tuh aku tadi. Iya. Jadi budaya yang baru tahu intinya, minum kopi. Minum kopi Indonesia itu harus diserutup kalau bahasa Jawa. Diseruput. Bahasa Indonesia apa? Disedot kali ya. Seruput ya? Apa sih seruput gitu ya? Diseruput. Iya, seruput. Heeh. Iya. Sama yang menarik menurut aku ini satu lagi. Ini loh sate kere. Wah, udah nggak. Aduh, Sate kere itu apa, Kak? Jadi itu menarik loh. Masa dia cuma sate yang harganya murah banget ya? Iya. Tadi ya itu isinya tuh cuman katanya tempe atau apa? Ya ada tempe. Ada tempe. Jadi bukan daging ayam, tapi emang kenapa namanya sate kere? Karena emang yang bahan-bahan murah gitu. Dijadiin Kere sate. itu bahasa Jawa gembel. Nah, makanya sate kere. Itu Enak. dan murah kan? Satenya kere gitu, nggak bisa pakai daging. Ya, itu nanti ada tuh di film tuh semuanya. Soto juga kan? Sotonya ada. Oh banyak, sotonya macam-macam. Pokoknya di film ini kalian akan disuguhi dengan berbagai macam kuliner Budaya Jawa. juga. Jadi akan ngiler pasti. Iya. Terus yang bisa kita petik kira-kira dari film ini tuh apa sih? Kan budaya iya, keikhlasan iya. Apalagi sih ada nggak sih pesan moral yang sekiranya kayak orang tuh habis nonton ini pasti akan melekat gitu. Ya. Bahwa tidak ada satu keluarga pun yang sempurna. Bener, setuju. Ya, jadi semua punya masalah, Iya. tetapi insya Allah kalau kita bisa menjalaninya semua Iya, masalah benar. itu akan selesai. Gitu. Itu gitu loh, tergantung pada ya itu tadi keikhlasan seseorang, keteguhan seseorang atau ketangguhan seseorang untuk bisa akhirnya happy ending gitu. Oke, kalau dari Kak Clara apa? Kalau dari aku bisa dibilang ya hidup itu kan nggak bisa ditebak banget ya. Kejadian situasinya kita nggak bisa memilih gitu. Jadi dengan semua masalah itu yang terjadi di kehidupan ya memang harus dijalani aja. Seikhlas mungkin, dinikmati sebisa mungkin gitu. Walaupun berat. Walaupun berat gitu kan, ya coba dinikmatin aja seperti Yasmin yang lagi menjalani kehidupannya di film ini. Oke, baik, terima kasih Om Indro dan Kak Clara. Kalau gitu silakan promosi untuk film yang Patah Tumbuh yang Hilang Berganti. Oh yang Silakan loh. Jangan lupa nonton film yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Di Klik film kapan? 18 Agustus. Jangan lupa. Tonton ya, jangan lupa semuanya. Oke, kalau gitu netizensora.com, makasih buat semuanya yang udah nonton Ngorbit. Sampai bertemu di Ngorbit selanjutnya. Dadah, makasih ya Om Indro, Kak Clara, thank you.